Yang mencintai Said Ali Khamenei bukan hanya orang Iran, bukan hanya orang Syiah. Di berbagai macam wilayah, terutama sekali saudara-saudara mereka di Gaza. Mereka merasa Said Ali Khamenei merupakan ayah mereka, ayah dari anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Kalau seorang tidak mati dalam keadaan syahid tapi hatinya mendambakan, Allah kumpulkan bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma barik lana fi Ramadan wa inna ya Rabbana ala as-siyam wa tilawatil Qur'an wa inna ala al-qiyam lihamli da'watika wal jihadi fi sabilik. Wa tawaffana muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Baru saja kita mendengar konfirmasi syahidnya Said Ali Khamenei sebagai tokoh yang berjuang untuk Islam dan Muslimin, bukan untuk Syiah, tapi untuk Islam dan Muslimin. Oleh karena itu, ketika anak-anak datang ke hadapannya mengatakan, doakan saya agar saya bisa berjuang untuk membela kamu, dia mengatakan tidak. Min ajril Islam, untuk Islam. Karena dia memberikan dukungan buat perjuangan membebaskan Palestina dan saudara-saudaranya di Gaza, maka dimusuhi, diperangi, diembargo bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun diembargo. Tapi ternyata tidak menghentikan semangat juangnya, bahkan membuat semangatnya semakin berapi-api. Karena kewajiban untuk membela saudara-saudaranya yang tertindas itu datang dalam Al-Quran. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ayat ini merupakan ayat yang menerangkan kepada kita salah satu tujuan perang. Bukan untuk melakukan ekspansi, bukan untuk melakukan kezaliman atau memaksakan kehendaknya atas orang lain atau bangsa yang lain. Tapi yang diterangkan Allah di sini, mengapa kalian tidak berperang, berjuang untuk membela kaum mustad'afin, yaitu orang-orang yang tertindas.
baik dari pria, wanita maupun anak-anak, yang menjerit seraya berkata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang penguasa-penguasanya berbuat aniaya dan kezaliman. Kirimkanlah pelindung bagi kami dan penolong dari sisi-Mu ya Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita kewajiban untuk membela kaum tertindas. Tidak dibatasi hanya untuk kaum muslimin yang tertindas, tapi orang di luar Islam juga kalau mereka teraniaya, ditindas, dibantai tanpa sebab, kita wajib membela mereka. Contohnya, ketika kaum musyrikin yang bersekutu bersama Rasul setelah perdamaian Hudaybiyah, di kaum musyrikin terbagi dua, ada yang bergabung bersama kaum muslimin, ada yang bergabung bersama kaum Quraisy. Kaum Quraisy ketika menyaksikan suku-suku ini bergabung bersama Rasul, timbul kebencian mereka. Akhirnya mereka lakukan pembantaian. Mereka pikir Rasulullah tidak akan bergerak untuk membela mereka. Akhirnya utusan datang menyampaikan kepada Rasul bahwa mereka dibantai. Langsung Rasulullah mengumumkan jihad. Mengumpulkan semua kekuatan Islam beramai-ramai menuju Mekah. Itulah merupakan sebab dari Fathu Mekah, dimulai dengan pelanggaran perjanjian karena mengganggu sekutu kaum muslimin walaupun mereka orang-orang musyrik. Ini kemuliaan Islam. Oleh karena itu Sayyid Ali Khamenei, begitu juga Sayyid Hasan Nasrullah dari Libanon, kalau mereka mau kompromi bersama Israel, kompromi bersama Amerika, mereka tidak akan diganggu. Kalau perlu, mereka akan dukung agar mazhabnya berkembang di seluruh negara Arab. Tapi karena mereka menolak, mereka bahkan mendukung saudara mereka di Gaza, kemudian juga mendukung Hizbullah untuk berperang bersama Israel demi membela kehormatan saudara-saudara mereka yang tidak semazhab. Ini yang menyebabkan mereka dibenci, diperangi dan dimusuhi. Nah, Sayyid Ali Khamenei yang baru saja mati syahid, sebelumnya dia mengumumkan sambil tersenyum, uqtuluni, bunuh saya. Saya sudah tua dan sakit-sakitan. Tapi jangan beranggapan bahwa kematian saya akan mengakhiri segala-galanya. Karena perang ini bukan antara kalian dan saya, tapi antara kalian dan umat Islam, antara kalian dan bangsa Iran yang tidak akan menyerah. Dan dia tidak bersembunyi di bunker, tapi tetap berkantor bersama pejabat-pejabat tinggi. Ketika datang serangan, dia bersama anak perempuannya, bersama mantunya, mati dalam keadaan syahid. Ini merupakan kehormatan, karena kalau mati di atas ranjang dalam keadaan beristirahat, itu kerugian yang besar. Ini merupakan ucapan Imam Ali ketika ditusuk oleh Ibnu Muljam, fuztu wa rabbil Ka'bah. Ucapan Ammar bin Yasir, fuztu wa rabbil Ka'bah. Artinya kematian pasti datang. Tapi yang dipilih oleh para syuhada kematian mulia, bukan kematian yang nampak seolah-olah mudah, menantikan saat sakaratul maut yang di tempat tidur yang sejuk, yang empuk, yang nyaman, dikelilingi oleh keluarganya, tapi yang mereka dambakan syahadah fi sabilillah. Nah, kalangan-kalangan yang mengikuti Saudi Arabia, mereka berkampanye selalu untuk memecah belah umat Islam dan melemahkan kekuatan mereka. Mereka mengatakan, mengapa harus berjihad di Palestina? Itu bukan tanggung jawab kita. Mari kita melakukan jihad sunnah. Menggunakan celana cingkrang, jenggot yang panjang, kemudian juga mengamalkan sunnah-sunnah dalam sholat, seperti yang mereka selalu perjuangkan. Jangan mengaji malam Jumat membaca surat Yasin, itu merupakan bid'ah. Ini yang selalu mereka gembar-gemborkan, akhirnya membuat umat Islam tidak dapat tenang walaupun di masjid-masjid mereka
Satu sama lain yang tadinya rukun mulai memandang dengan pandangan penuh kebencian dan menganggap diri mereka yang benar, selainnya merupakan ahli bid'ah. Islam agama yang merupakan rahmatan lil alamin. Kalau agama seperti yang dibawa oleh ulama-ulama dari Saudi Arabia dan pengikut mereka, maka dunia ini suram. Oleh karena itu kita saksikan pada peperangan di Suriah, barisan mereka melakukan pembantaian, penganiayaan, pemerkosaan, kemudian bahkan membelah dada, mengeluarkan jantung orang-orang yang mati. Siapa yang mereka bantai? Sesama kaum muslimin. Ini pelajaran yang amat betul berarti buat kita semua. Sayyid Ali Khamenei yang berjuang untuk Islam dan kaum muslimin, bukan untuk Syiah, terkapar dalam keadaan syahid, dan itu merupakan saat yang ditunggu. Dan kita harapkan ini menjadi pemicu, pemantik bagi umat Islam baik di Iran maupun di luar Iran untuk bangkit bersatu bersama-sama, berjuang untuk menghadapi Zionis dan boneka Zionis Donald Trump, laknatullahi alaihim ajmain. Nah, kenapa mereka sedemikian rupa sampai penyapu jalan di Iran mengharapkan saat-saat jihad, mengharapkan betul-betul untuk mati dalam keadaan syahid. Wanita-wanitanya pun tidak kalah berani, anak-anaknya pun ya, karena mendengar kisah-kisah perjuangan di jalan Allah semenjak kecil, bukan menyaksikan drama-drama yang melemahkan hati kita, opera sabun di televisi kita, tapi mendengarkan kisah-kisah jihad dan perjuangan, hingga mereka berharap untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wanita yang masih belum haid, dia bermimpi untuk bisa merangkul, memeluk Sayyid Ali Khamenei. Nah, pada hari ulang tahunnya datang, berkumpul bersama-sama, dia mengatakan, saya belum haid, bisa nggak saya memeluk kamu? Itu yang dirindukan oleh mereka. Keseriusan tapi kelembutan, berjuang untuk kebenaran, keadilan, bukan untuk menghabiskan waktu kita dalam suasana glamor, humor. Agama dijadikan sebagai lawakan yang membuat akhirnya apa? Kalau disampaikan hal-hal yang serius dan benar, langsung mengantuk. Tapi kalau ceramahnya berisikan humor, subhanallah, mereka segar terhadap yang batil, tapi tidak bersemangat terhadap yang hak. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat yang menggambarkan kenapa mereka merindukan syahadah fi sabilillah. Nah, kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa wafatkan almarhum ya, sebagai syahid, menjadikannya sebagai contoh pelajaran bagi kita dan pemantik semangat yang akan menjadi sebab kemenangan kaum muslimin, bukan kemenangan Syiah, kemenangan kaum muslimin. Allah tinggikan derajatnya, Allah juga tinggikan makamnya dan kumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka. Mati juga dalam keadaan syahid dan mulia. Kalau seorang tidak mati dalam keadaan syahid tapi hatinya mendambakan, Allah kumpulkan bersama mereka. Hidup ini singkat dan pendek. Oleh karena itu ketika Imam Ali diancam akan dibunuh, dia mengatakan, kalian tidak akan mampu untuk membahayakan saya apabila belum tiba saatnya, karena Allah menjaga saya. Tapi bila tiba saatnya tanpa kalian mengulurkan tangannya, akan tiba saatnya saya pergi, muda ataupun tua. Jadi wafatnya Sayyid Ali Khamenei kebahagiaan buat beliau. Betul kesedihan buat umat, tapi kita berbahagia dengan kebahagiaan beliau. Dan ini merupakan betul-betul harapan untuk bisa menyatukan kembali kaum muslimin di Iran dan di mana-mana tempat. Karena yang mencintai Sayyid Ali Khamenei bukan hanya orang Iran, bukan hanya orang Syiah. Di berbagai macam wilayah, terutama sekali saudara-saudara mereka di Gaza, mereka merasa Sayyid Ali Khamenei merupakan ayah mereka, ayah dari anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Pada ayat 169 dari surah Al-Imran, Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Wala tahsabanna,
Ini merupakan satu uslub yang diiringi dengan taukid dan penguatan. Jangan sekali-kali kalian beranggapan bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sekali-kali ini tidak benar. Bal ahya'un inda rabbihim. Sesungguhnya anggapan ini merupakan anggapan yang salah, yang benar mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mereka menerima rizki yang tak terhingga. Bukan rizki duniawi. Rizki duniawi amat terbatas, tapi inda rabbihim yurzaqun. Kemudian farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira, berbahagia dengan apa yang Allah karuniakan bagi mereka dari karunia-Nya. Yang Allah berikan, mereka merasa bergembira dengan apa yang Allah berikan bagi mereka dari karunia-Nya. Kalau Sayyid Ali Khamenei tadinya selalu beban pikirannya, memikirkan bagaimana perjuangan dan mempersiapkan umatnya, sekarang tugas berpindah ke pundak orang lain, sedangkan dia menikmati hasil dari perjuangannya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka juga menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang belum berkumpul bersama mereka. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Agar mereka tidak takut dan tidak bersedih. Dalam sebuah riwayat yang menggambarkan kabar gembira ini. Ketika para syuhada mereka wafat, kemudian jiwa-jiwa mereka ditempatkan di taman surga, belum memasuki surganya. Ditempatkan di taman-taman surga, fi qanadil jannah, di lampu-lampu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyapa mereka, apa kalian telah puas, berbahagia dengan apa yang Allah berikan? Mereka mengatakan, kami telah puas ya Allah. Kami telah berbahagia. Apakah tidak ada yang kalian minta? Coba kalian minta. Kami tidak membutuhkan apa-apa ya Allah. Kembali Allah menawarkan kepada mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau kamu izinkan kami kembali ke dunia. Kemudian kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Setelah itu kamu wafatkan kami kembali dalam keadaan syahid. Allah mengatakan, adapun ini tidak mungkin, wa min bainihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara mereka dan kehidupan dunia terdapat pemisah. Mereka sudah berpindah menuju kehidupan barzakh, maka mereka tidak akan dikembalikan. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, sampaikan kabar gembira kami kepada orang-orang yang belum bergabung bersama kami dari saudara kami, agar mereka tidak takut dan bersedih. Ayat ini turun menyampaikan kabar gembira. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang belum bergabung bersama mereka. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut dan jangan mereka bersedih. Seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ketika raja yang zalim membariskan orang yang beriman di tepi parit, api menyala-nyala. Siapa yang berbalik, dia selamat. Tapi siapa yang tidak berbalik ke belakang, silakan lemparkan dirinya ke dalam api. Satu persatu kaum muslimin melontarkan diri mereka ke dalam api. Tinggal seorang wanita bersama anak dalam gendongannya. Si anak mengatakan, ya ummah, lemparkan diri kamu. Di balik api ini terdapat taman surga. Si ibu yang tadinya ragu karena anaknya langsung melontarkan dirinya. Untuk diri dia tidak berat, tapi untuk anaknya. Tapi ternyata anak dalam gendongan memberikan kabar gembira buat ibu. Kita ini hidup dalam kehidupan yang dimensinya amat-amat rendah. Dimensi yang betul-betul kecil, tak berarti, kesenangannya terbatas. Cuma kita tertipu. Di bumi yang kecil di tengah-tengah alam ini, kita berlomba-lomba memperebutkannya, menyikut sana, menyikut sini, tendang sana, tendang sini. Bahkan rela kita membusukkan dan menghancurkan karakter saudara kita
kalau perlu menumpahkan darahnya. Begitu dia meninggalkan dunia baru sadar selama ini dia tertipu, terpedaya. Lalu Allah lanjutkan, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dan menyampaikan kabar gembira dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang beriman. Nah, para jamaah sekalian, kabar gembira ini Allah sampaikan bukan hanya untuk orang yang hidup pada masa Rasul, juga berlaku untuk kita semua. Sebagian orang mengingkari adanya siksa kubur dan juga mengingkari adanya kebahagiaan kehidupan dalam alam barzakh. Ayat ini menjelaskan bagaimana para syuhada mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup bahkan menerima rezeki dan karunia. Coba kehidupan mereka berbeda dengan karakteristik kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan bahwa al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan ini taman-taman surga atau liang dari liang api neraka yang terhubung dengan api neraka. Nah, karena orang-orang yang berbuat kezaliman mereka hidup tapi seperti orang tidak hidup, karena kalau hidup kan damai, tapi mereka juga menjalani siksaan. Seperti dalam surat Ghafir Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Tiap pagi dan petang mereka diantarkan hidangan pagi dan sore api neraka. Pada hari kiamat nanti masukkan Fir'aun dan kroni-kroninya ke dalam azab yang paling pedih. Termasuk diantaranya Trump dan kroninya, Netanyahu juga bersama kroni-kroninya. Kita ingin mereka tidak bertobat. Allah ikat hati mereka dalam kekafiran, kemudian Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di dunia dan membuat dirinya menyesal dan kecewa. Karena orang yang zalim tidak akan pernah sama sekali tidak akan pernah lepas dari hukuman Allah. Wa ma min zalimin illa sayubla bi zalimi. Orang yang berbuat zalim pasti akan berhadapan juga dengan apa? Dengan kezaliman yang menghancurkan dirinya. Seperti yang terjadi pada Epstein ya, yang menciptakan pulau Shangri-La. Ternyata merupakan pulau yang merekam skandal yang berisikan berjuta-juta dokumentasi mengenai para pembesar dan pemuka di atas muka bumi yang dibanggakan, ternyata hinanya mereka tak terhingga. Juga mengalami penderitaan, ketakutan yang luar biasa. Nah, siapa mereka ini yang disebutkan dalam Al-Quran tadi? Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarhu. Itu mereka ketika Rasul menyeru mereka untuk melanjutkan perjuangan setelah sekutu dari kaum Ahzab mengalami kekalahan, mereka masih luka-luka. Rasulullah perintahkan mereka bangkit untuk berjuang memerangi Bani Quraidah yang berkhianat, yaitu suku Yahudi yang berkhianat bekerja sama dengan sekutu. Mereka tidak ragu-ragu dalam keadaan luka bangkit memenuhi seruan Rasul mengepung Bani Quraidah. Akhirnya Bani Quraidah karena dikepung selama sekian lama tidak berdaya, mereka menyerah. Akhirnya jatuhlah hukuman atas mereka yang berkhianat. Rampasan perang yang didapatkan, Rasulullah bertanya kepada kaum Muhajirin, bagaimana kalau rampasan perang Bani Quraidah diserahkan kepada kaum Muhajirin dan mereka keluar dari rumah mereka, dari rumah-rumah kalian. Karena bertahun-tahun tinggal di rumah kaum Ansor, supaya tidak memberatkan kalian, harta diberikan kepada mereka agar mereka bisa berumah, bisa hidup mandiri. Mereka mengatakan, serahkan untuk mereka ya Rasulullah, dan biarkan mereka tetap tinggal di rumah kami. Lihat coba sekalian, bagaimana jiwa mereka luas. Mereka tidak menginginkan dunia, tapi menginginkan apa yang dihasilkan dari dunia yang mereka persembahkan.
Kalau kita hanya sebab kecil saja hadirin sekalian berkelahi, saudara dengan saudara, saudara dengan saudari, ayah dengan anak, sampai ayah memasukkan anaknya ke penjara karena anaknya menggugat haknya yang dikirim selama ini ketika bekerja di luar negeri. Diklaim itu milik ayahnya. Bahkan seorang ibu memasukkan anak laki-lakinya ke dalam penjara. Karena apa? Karena harta ayahnya semua nama ibunya, dia minta haknya tidak diberikan, dimasukkan dalam penjara. Anak kandung. Sedangkan anak-anak perempuannya sakit hati pada ibunya, mengatakan ibunya pelacur. Bayangkan, kenapa? Karena harta. Dan orang tuanya si bapak dulu untuk mencari uang dengan cara yang licik. Dia memiliki katakan 100 kubik kayu jati yang luar biasa bagus. Lalu orang datang kepadanya minjam uang. Dia bilang, saya nggak minjamkan uang, kamu beli jati saya. Butuh berapa? Butuh katakan 100 juta, beli katakan 20 kubik atau 50 kubik. Setelah kamu beli, ya, dengan harga katakan umpamanya 500.000 per kubik, saya beli jati kamu 400.000. Saya beli jati kamu, jadi dia harus bayar nanti apa? Harga 500.000. Itu kerjaan dia begitu. Dia beli rumah sekian banyak di mana-mana tempat. Begitu dia meninggal dunia, ketika sedang sakit sebelum meninggal, anak laki-lakinya bawa pisau, nodong bapaknya, bagi duit. Mau beli obat. Istrinya yang tadinya selalu tunduk takut padanya, mengatakan apa? Kamu jangan macam-macam kamu. Semua harta nama saya, kalau macam-macam saya pulangkan kamu ke Hadramut. Bayangkan hadirin sekalian. Lalu anak perempuannya mengatakan ibunya pelacur. Si ibu memasukkan anak laki-lakinya yang tidak bersama sama dia ke dalam penjara. Mengherankan tak? Seharusnya uang bisa membahagiakan mereka, tapi dari sumber yang haram membuat mereka wal'iyadzubillah terbakar oleh nafsu angkara murka. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu, itu mereka-mereka yang menyambut seruan Rasul setelah mereka dalam keadaan terluka-luka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bagi mereka yang berbuat kebaikan dari mereka dan bertakwa, Allah sediakan ganjaran yang besar. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu mereka-mereka sebelumnya orang-orang semua melakukan apa? Melakukan penyebaran isu berita bangsa Arab telah berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, hati-hati, waspada dan takut dari mereka. Tinggalkan Rasul demi keselamatan kalian. Mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, pelindung kami, dan dia sebaik-baiknya yang akan turun tangan menyelesaikan urusan kami. Ini yang diucapkan Sayyid Ali Khamenei dan orang-orang yang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa balasan Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzu fadlin azim. Maka keadaan mereka berbalik. Dengan karunia dari Allah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, mereka tidak terkena mara bahaya dan keburukan, malah mereka berhasil meraih kemenangan. Wattaba'u ridwanallah, tetap mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Sungguh Allah sang pemilik karunia yang amat besar. Kita saksikan para pemimpin Arab berkhianat, bergabung bersama Trump. Bahkan Muhammad bin Salman sebelumnya yang membayar Amerika untuk membunuh Sayyid Hasan Nasrullah. Itu berita mutawatir. Termasuk diantaranya juga punya andil antara dia dan para pemimpin Arab untuk membunuh Sayyid Ali Khamenei dengan anggapan bila dia mati, perjuangan akan berakhir. Yang disesalkan Bapak Presiden Prabowo mengusulkan agar dirinya menjadi penengah perdamaian setelah terbunuhnya Sayyid Ali Khamenei.
Beliau tidak memahami kejiwaan orang-orang Iran. Justru ini yang akan menjadi sebab api perjuangan menyala-nyala. Kalau sebelumnya mungkin bisa dipertimbangkan, tapi setelah terbunuhnya beliau mati dalam keadaan syahid, rakyat Iran mengatakan kami akan berperang dengan seluruh kekuatan kami dan juga orang-orang yang bergabung bersama kami. Oleh karena itu yang diserang bukan hanya pangkalan militer, tapi juga kemarin airport dan pelabuhan di Dubai diserang. Karena apa? Karena peran yang dilakukan oleh Dubai juga bekerja sama dengan mereka. Jadi para jamaah sekalian, siapa di antara kita yang tidak bakal mati? Ada. Semuanya bakal mati. Dan perlu saya ingatkan bahwasannya perpecahan umat Islam ini bukan karena perbedaan pendapat. Bukan karena perbedaan pendapat. Saya ambil contoh, kalau kita bertetangga bersama orang Nasrani, bersama orang Buddha, ya, bersama non-Muslim, mereka berlaku baik, kita berlaku baik, keadilan ditegakkan. Mungkin nggak kita akan cekcok? Tetangga yang baik, kita berbuat baik padanya, dia berbuat baik pada kita, keadilan ditegakkan hingga orang tidak bisa berbuat macam-macam. Tidak mungkin, akan ribut. Tapi begitu salah satu dari mereka atau kelompok berbuat kezaliman, maka akan menghilangkan keseimbangan. Karena langit bumi tegak dengan keadilan, wabil adli qamatis samawati wal ard, dengan keadilan, keseimbangan, keharmonian tegak langit dan bumi. Begitu juga antara semua kelompok Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, asal mereka tidak berbuat zalim, mencari keridhaan Allah, perbedaan pendapat tidak penting. Tapi rupanya yang menyebabkan masalahnya perbedaan pendapatan, persaingan dalam memperebutkan pendapatan, keuntungan, pengaruh. Ini yang membuat apa? Yang membuat terjadinya pertempuran. Sebagaimana firman Allah mengisahkan ahli kitab, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Para ahli kitab tidak berselisih karena kebodohan, bahkan setelah datangnya ilmu. Cuma yang memecah belah mereka al-baghyu, kewaliman, hasrat-hasrat duniawi yang membuat orang berpecah belah. Suami istri sama anak-anak semuanya berjalan di jalan Allah mengharapkan ridha Allah. Kira-kira akan ada nggak kebencian, permusuhan? Tapi kalau ada yang serakah di antara anak-anak, ini yang menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya pertentangan. Nah, kita lihat dari sikap Nabi Allah Yakub bersama anaknya. Anak-anaknya yang serakah, anak-anak yang menguasai kecintaan orang tuanya, anak-anaknya ya, yang dikuasai oleh rasa dengki, tega untuk membuat orang tuanya susah, kemudian memisahkan anaknya hingga dijual di pasar perbudakan. Tapi sebaliknya yang beriman, Yusuf, ketika dia mencapai puncak kemuliaan, saudara-saudaranya sadar akan perbuatannya, dia berikan maaf, bahkan dia mengatakan la tathriba alaikumul yaum, jangan kalian salahkan diri kalian. Lalu dia perintahkan saudaranya untuk memboyong keluarga mereka bersama ayah mereka datang ke Mesir. Yusuf muliakan mereka, tempatkan mereka di tempat yang mulia. Ini perbedaan dua karakter yang beriman, mengutamakan yang di sisi Allah dan orang yang culas dan keji. Kalau kita culas, akhir kita adalah kebinasaan dan penyesalan. Tapi kalau kita mengutamakan yang di sisi Allah, hati bersih, kita akan menjadi calon-calon penghuni surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, kita berharap dari dakwah kita, baik melalui Rasil, Ummatan Wahidah, melalui Masjid Al-Mahdi ini, kita mengajak manusia semua untuk bersatu dalam Ummatan Wahidah, yaitu Al-Islam sebagai agamanya, Nabi sebagai tauladannya, Al-Quran sebagai apa? Sebagai pedoman hidupnya, Allah merupakan tujuannya. Dan berjihad di jalan Allah merupakan jalan kita. Jihad di sini bukan berarti kita berbuat kezaliman, tapi melindungi diri kita.
kehormatan kita, membela orang yang tertindas, itulah jihad dalam Islam. Termasuk jihad setiap orang dengan potensinya. Yang dalam bidang ekonomi dengan ekonominya, dalam bidang medis dengan bidang medis. Kalau semuanya berperan, berjihad di jalan Allah, umat damai. Tapi kalau semuanya hanya mencari keuntungan pribadi, kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan umat pada saat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ingin dakwah kita jauh dari humor. Kalau mau humor di luar pengajian, yang bersih, yang tidak menyakiti orang, ya, yang mendorong orang untuk berbuat baik atau mendorong bujangan untuk kawin, ya. Supaya apa? Tapi kalau kita menjatuhkan orang, menyakiti orang, atau dalam dakwah kita bicara-bicara yang tidak benar, ini haram hukumnya. Demikianlah para jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.